masih sekitar 60% lebih ya. Listrik Indonesia masih dipasok oleh pembangkit listrik tenaga uap. Dan itu berarti bahan bakarnya batu bara. Masih 60%, Pak. Sejumlah negara dunia telah menetapkan kerangka hukum untuk bergegas melakukan transisi energi. Presiden menargetkan percepatan implementasi energi terbarukan termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya serta konversi jutaan sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik. Untuk Indonesia, sebenarnya pertanyaan paling besar buat kita adalah apakah kita percaya kita harus bertransisi? Kita kembali ke Green File. Tadi kita melihat bahwa dunia masih menghadapi dilema antara keamanan energi dan komitmen iklim. Sekarang mari kita pulang ke Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara yang paling serius berbicara mengenai transisi energi. Target net zero emission dipasang pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia menandatangani berbagai komitmen internasional, menerima dukungan pembiayaan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP), mengembangkan kendaraan listrik, mendorong perdagangan karbon, meluncurkan berbagai regulasi mengenai keuangan berkelanjutan. Tetapi izinkan saya mengajukan satu pertanyaan mungkin juga muncul di benak para pemirsa sahabat hijau. Kalau itu benar, mengapa batu bara masih mendominasi sistem energi Indonesia? Pak Gunawan. Ya, ini hal yang tidak bisa kita sangkal, Pak ya. Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur, Pak. Ya, kita bukan mau menyalahkan siapa-siapa, tidak. Tetapi kita ingin menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Karena keberhasilan transisi energi tidak boleh hanya diukur dari jumlah kebijakan yang diterbitkan. Jadi beda, Pak. Banyak kebijakan, banyak komitmen, banyak keinginan, tetapi tidak otomatis implementasinya seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi juga kita harus melihat apa yang terjadi di lapangan. Ini yang paling penting. Realisasi atas komitmen, atas regulasi, atas kebijakan. Nah, sampai hari ini Pak ya, masih sekitar 60% lebih ya. Listrik Indonesia masih dipasok oleh pembangkit listrik tenaga uap. Dan itu berarti bahan bakarnya batu bara. Masih 60%, Pak. Nah, memang porsinya perlahan menurun, kita harus akui. Ya, karena kita punya komitmen tadi ya. Tetapi penurunannya belum signifikan, Pak. Masih belum signifikan. Kan persoalan yang tadi yang saya awal tadi sudah ungkapkan. Alasannya ya sederhana. Permintaan listrik nasional semakin meningkat. Yes. Membangun itu memerlukan energi. Ya kan? Kalau ingin lebih maju, lebih dibutuhkan energi. Ya. Ekonomi harus bertumbuh, industri harus berkembang, sementara pembangunan energi terbarukan itu tadi belum mampu menggantikan energi yang berasal dari batu bara dengan kecepatan yang sama. Jadi seperti tadi, orang memang kita sudah berlari, tetapi ya berjalan disusul dengan yang lebih cepat lagi. Kebutuhan energi itu lebih cepat dari kita mempersiapkan energi terbarukan. Gitu, Pak. Menarik. Jadi menurut Bapak nih, transisi energi Indonesia sedang berjalan. Ya. Tetapi kecepatannya belum cukup. Atau gimana nih, Pak? Ya, kurang lebih begitulah. Artinya walaupun kita sudah berlari, mungkin kecepatan kita harus lebih cepat larinya ya. Oke. Karena kalau kita melihat perbauran energi tadi, karena belum murni energi hijau, masih bahkan 60% energi batu bara tadi, ya, jadi kita perlu mempercepat pembangunan energi hijaunya. Nah, dengan bertambahnya energi hijau, itu juga belum berarti bahwa otomatis batu bara berkurang. Tadi kebutuhan itu, Pak. Needs-nya masih lebih besar ya.
Jadi gini Pak, izinkan saya bertanya lebih kritis Pak. Ya. Masyarakat sering mendengar istilah transisi energi, tadi green energy. Tetapi masyarakat jarang diberitahu indikator apa yang sebenarnya dipakai untuk mengatakan transisi itu berhasil. Apakah cukup dengan membangun PLTS, apakah cukup dengan membeli kendaraan listrik, apakah cukup dengan menandatangani komitmen internasional. Karena Indonesia banyak tergabung dengan berbagai badan internasional tentunya. Ya, dan komitmen mereka. Komitmen mereka. Pak Ya. Gunawan. Nah, menurut saya Pak ya, Hmm. indikatornya harus lebih jelas. Hmm. Setidaknya ada 5 Pak. Ada 5. Yang pertama, apakah konsumsi batu bara nasional mulai menurun? Parameternya apa Pak? Jadi itu tadi, kalau kita melihat masih 60%, harus semakin hari semakin berkurang lah kan? Mhm. Jadi dari 60 ke katakanlah 59, 58, tetapi Oke. prosesnya itu Turun, berjalan ya, menurun ya. Jangan stagnan, bahkan jangan meningkat ya. Mhm. Kemudian kedua, apakah emisi sektor energi benar-benar turun? Ya. Jadi emisi itu penting, Pak. Ya, karena emisi ini yang harus kita hasilkan kan ya. Kalau emisi tetap besar ya apa gunanya gitu ya. Kemudian ketiga, apakah porsi energi terbarukan meningkat sesuai target? Nah, ini juga penting. Jadi tadi batu bara menurun, tetapi energi hijaunya harus naik. Jadi dia balance. seperti ini, bukan balance, bahkan harus lebih Naik, hari ya? tadi lebih cepat, Oke. ya lebih cepat. Nah, kemudian apakah pembangkit batu bara yang tua mulai dipensiunkan? Nah, ini penting. Ya, Jadi jangan nanti justru akan ada baru lagi. baru lagi justru bukan dihentikan tetapi ditambah, ya kan? Mhm. Dan yang kelima, ini juga paling penting, Pak ya, saya garis bawahi, karena apakah masyarakat memperoleh akses energi yang lebih baik tanpa menanggung beban sosial maupun lingkungan yang lebih besar. Dan itu concern kami di sini, Pak. Ini Ya. ini pokoknya nih Pak. Ya. Membangun energi surya apakah sudah cukup atau kok belum cukup? Artinya yang lebih penting adalah apakah batu bara ini mulai harus benar-benar ditinggalkan, Pak? Itu. Jadi tujuannya di sana, Pak. Bukan hanya sekedar membangun, tetapi meninggalkan energi kotor batu bara tadi. Itu penting. Karena tujuan akhir dari transisi energi bukan menambah jenis pembangkit, Pak. Artinya batu bara, energi hijau sama-sama dibangun, bukan begitu. Iya. Ya. Melainkan menurunkan emisi. Jadi kalau energi dari batu bara itu menurun, diharapkan emisi juga menurun. Gitu, Pak. Oke. Lalu menurut Bapak berhasil nggak? Atau Saya bisa berjalan nggak? sampai saat ini saya melihat usaha. Mhm. Tetapi kalau kita bilang berhasil, masih kita tunggu, Pak. Oke. Masih kita tunggu. Karena tantangan besar, kita beri kesempatan kepada pemerintah Regulator ya, untuk untuk melakukan itu. Tetapi sebagai masyarakat tentu saja kita mengharapkan ya. mengharapkan dan perlu mengawasi juga Betul. masalah itu, Pak. Ya, gitu. Sekarang kita masuk ke isu yang sangat menarik. Indonesia ingin menjadi pemain utama industri kendaraan listrik dunia. Cadangan nikel Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi. Smelter dibangun, kawasan industri tumbuh. Sekilas semuanya terlihat seperti cerita sukses. Tetapi satu pertanyaan besar nih. Dan jarang dibahas. Energi apa yang digunakan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik itu, Pak Gunawan? Ini pertanyaan memang sangat menarik, Pak ya. Dan disinilah paradoks itu muncul, Pak. Dan banyak orang belum menyadari ini ya. Karena justru banyak kawasan industri nikel masih memperoleh pasokan listrik dari PLTU captive yang tadi sumbernya batu bara. Nah, PLTU yang dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan industri. Karena kan industri besar itu, Pak. Satu kota kecil tadi. Betul. Ya. Karena proses pemurnian nikel membutuhkan listrik.
dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan itu dibutuhkan 24 jam, Pak. Wow. Jadi kendaraan listrik yang disebut ramah lingkungan bisa saja diproduksi menggunakan energi dari batu bara dong. Iya, dan itu harus diketahui. Ya. Jadi memang kalau kita mulai berbicara mengenai hal ini, makanya sekarang ini diperlukan bukan hanya sekedar menggunakan energi listrik, Pak, tetapi kita berbicara mengenai dekarbonisasi rantai pasok. Artinya prosesnya itu perlu. Jadi bukan hanya produk akhirnya, ya, tetapi seluruh produksi itu perlu kita perhatikan. Mulai dari penambangannya, pengangkutan, pemurnian, produksi baterai, sampai kendaraan itu digunakan. Jadi proses itu. Kalau sebagian besar proses tersebut masih menggunakan batu bara, Pak, maka jejak karbonnya tentu menjadi perhatian kita. Kalau begitu, Pak, apakah Indonesia sedang menghadapi dilema nih? Satu sisi ingin menjadi pusat energi kendaraan listrik, tapi di sisi lain masih tergantung pada batu bara itu tadi yang sebenarnya juga harus sudah mulai berhenti, stop. Seperti apa, Pak? Kalau saya sih lebih suka mengatakan inilah fase transisi kita, Pak. Makanya target kita kan 2030, 2060 ya. Ya. Nah, tetapi ini yang penting. Fase transisi ini tidak boleh berlangsung tanpa arah. Artinya dengan rencana yang matang, regulasi yang disiapkan, dan tadi itu perlahan-lahan energi hijau meningkat dan energi batu bara semakin menurun. Dan ini harus ada peta yang jelas, Pak. Target-target yang jelas. Kapan ketergantungan terhadap PLTU captive, yang tadi energi batu bara itu mulai dikurangi. Bagaimana energi terbarukan masuk ke kawasan industri. Jadi, seperti pabrik nikel sekarang ini. Kalau mereka tetap menggunakan energi batu bara, ya omong kosong kan. Harus energi hijau juga yang mereka gunakan di sana. Ya kan? Kemudian bagaimana efisiensi energi ditingkatkan. Lalu bagaimana emisi industri diukur secara transparan. Ini penting, Pak. Nah, disinilah saya melihat satu persoalan yang lebih besar. Selama ini kita terlalu sering berbicara mengenai green energy, tapi kita sangat sedikit berbicara tentang green integrity. Apakah investasi hijau itu benar-benar hijau? Apakah masyarakat memperoleh manfaat? Apakah hutannya tetap terlindungi? Apakah tata kelolanya transparan? Ya. Pak Gunawan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Karena justru yang tadi yang Bapak tanyakan itu, justru menjadi pertanyaan inti dari transisi energi. Karena proyek yang disebut hijau belum tentu memiliki tata kelola yang hijau. Dan disinilah organisasi masyarakat seperti kami, IWGFF, mempunyai peran penting. Bukan untuk menghambat investasi, sama sekali tidak, Pak. Jadi kalau kami coba mengkritisi, bukan kami mau menghambat. Tetapi untuk memastikan bahwa investasi tersebut benar-benar memenuhi prinsip keberlanjutan. Itu, Pak, tujuannya. Baik. Salah satu organisasi yang mengembangkan pendekatan itu adalah Indonesian Working Group on Forest Finance atau IWGFF. Apa sih yang sebenarnya mereka atau Bapak nih sedang bangun, Pak? Nah, jadi kami sebagai IWGFF melihat bahwa persoalan transisi energi tidak bisa dipisahkan dari tata kelola investasi. Jadi governance itu penting, Pak. Karena kita lihat ya, selama beberapa tahun terakhir misalnya, IWGFF mengembangkan pendekatan yang disebut green integrity, Pak. Yes. Ya. Intinya sangat sederhana sebenarnya. Apa sih green integrity itu? Kita melihat bahwa keberhasilan investasi hijau tidak hanya diukur dari jumlah dana yang masuk. Jadi bukan hanya jumlah cuannya, Pak. Ya, betul. Kemudian juga harus dari kualitas tata kelola, dari governance-nya. Ya. Kemudian melalui pemantauan lapangan, karena kita juga melakukan itu, Pak ya.
pengumpulan bukti, dialog kebijakan, dan penyusunan indikator akuntabilitas. Jadi itu hal-hal yang kami kerjakan. Jadi kami berupaya menjawab pertanyaan yang sering terabaikan. Jadi kami coba menjawab pertanyaan itu, Pak. Pertama, apakah investasi benar-benar menurunkan emisi? Yes. Apakah risiko sosial dan lingkungan telah dikelola? Karena itu penting. Apakah terdapat potensi greenwashing? Ini kadang-kadang juga orang nggak ngerti, Pak, apa itu greenwashing. Seolah-olah hijau, tetapi tidak hijau, Pak. Kemudian ini, karena ada hubungan dengan masyarakat ya, Nah, ini. apakah mekanisme pengaduan tersedia? Artinya kalau ada masalah di lapangan, apakah ada saluran yang bisa dipakai, yang transparan, yang bisa dipercaya, supaya suara masyarakat itu tidak hilang. Ya. Kemudian apakah manfaat bisa dirasakan masyarakat. Jadi tidak ada gunanya kita membangun katakan pusat-pusat green energy, tapi masyarakat di sekitar itu justru miskin. Justru kadang-kadang mereka tidak mendapat pasokan energi yang green tadi, Pak. Ya. Pendekatan ini juga mulai dikembangkan bersama sebagai pemangku kepentingan dengan juga termasuk regulator sektor jasa keuangan, ya. Kemudian Kementerian Teknis, Pak. Kemudian juga pemerintah daerah, itu penting. Termasuk akademisi serta lembaga seperti PPATK, karena mereka kan ke pencucian uang, Pak, ya, bicara mengenai greenwashing tadi. Jadi dalam hal ini boleh kita ingin memperkuat akuntabilitas investasi hijau pada sektor energi transisi dan energi, forest tapi juga and other transisi land use tata kelola. atau volume. Bagaimana menurut Bapak? Gitu. Jadi yang sedang dibangun bukan hanya transisi energi, tapi juga transisi tata kelola, Pak. Ya, tepat sekali, Pak. Karena sejarah menunjukkan teknologi yang baik, ya, sekalipun itu baik, Pak, ya, tapi bisa gagal, Pak. Karena apa? Kalau tata kelolanya buruk, governance-nya jelek. Sebaliknya, kalau tata kelolanya kuat, membuat investasi hijau memperoleh kepercayaan masyarakat. Itu penting, Pak. Dukungan masyarakat, termasuk investor, dan tentu saja pasar internasional. Kalau tata kelola menjadi kunci, mengapa publik masih sering mendengar kasus korupsi di sektor sumber daya alam? Mengapa pemadaman listrik besar seperti terjadi di Sumatera masih bisa terjadi? Dan apakah jika benar-benar siap mengawal miliaran dolar investasi hijau yang akan masuk ke Indonesia, pada bagian berikutnya kita akan memeriksa fakta-fakta satu persatu.